Nah, saudara-saudara, kalau sekarang kita ini sudah umur 60, ada beberapa orang yang rambutnya mulai putih, mulai takut dengan akhir kehidupan. Anda yang masih rambut hitam, Anda selalu berpikir rambut hitam selalu mengantar rambut putih menuju ke krematorium. Tapi tidak jarang rambut putih mengantar rambut hitam. Cuman rambut hitam ini biasanya nggak menyadari itu. Nah, saudara-saudara, Anda yang sudah mulai rambutnya putih, sebetulnya mulai ngeri dengan kehidupan. Gimana ya kalau saya mati? Terutama sekarang juga ada beberapa pengusaha yang anaknya masih kuliah dan lain sebagainya. Lalu dia merasa, kalau saya mati bagaimana anak saya? Nanti masa depannya bagaimana? Kalau wihara bisa memberikan santunan, bisa memberikan bimbingan untuk menjelang akhir kehidupan, saya kira sangat bagus. Kenapa saudara? Karena kita fasilitas ini bukan hanya untuk yang tadi saja. Kita masih perlu juga untuk orang-orang yang senior, orang yang takut pada menghadapi kematian. Kematian itu ada pada setiap kehidupan. Kematian adalah resiko kehidupan. Tetapi saudara, perjalanan menuju kematian itu yang mengerikan. Anda boleh lihat di rumah sakit atau keluarga Anda yang sudah usianya lanjut. Anda juga boleh melihat di rumah duka. Lalu Anda renungkan, mati itu cuman kayak gini. Duit sebanyak apapun juga, kalau sakit tidak menikmati apa-apa. Saya pernah berkunjung ke satu rumah sakit yang sangat mewah. Tempat tidurnya ya bagus, tempat tidur rumah sakit. Tapi kemudian di depannya ini di satu ruangan yang sama ada sofanya, kemudian ada kasurnya untuk pengantar dan lain sebagainya, kamar mandinya fasilitasnya ya hangat dingin dan sebagainya, ya ada whirlpoolnya dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kemudian saya mengajak beberapa umat, lalu saya menawarkan, bagaimana? Ini bagus rumah sakit ini? Bagus Bante, mewah sekali. Oke, mau tinggal? Bagus loh, ada whirlpool. Rumahmu kan enggak punya whirlpool. Ini bisa kalau duduk di dalam batapnya itu bisa. Enak sekali. Mau? Enggak Bu Ante. Kenapa? Nah ya memang fasilitasnya gitu, tapi dicoblosi jarum sana sini itu loh yang enggak enak. Saudara-saudara, kematian adalah resiko kehidupan. Tapi proses menuju kematian itu mengerikan. Nah, beberapa orang ini butuh guidance, butuh bimbingan. Kemana dia pergi? Nah, kalau wihara tidak menyediakan, dia nanti pergi ke dukun. Pergi ke dukun, kemudian dia tanya, bagaimana Mbah Dukun? Saya biar enggak tua bagaimana ini? Oh, di mantra ini, jampi-jampi ini. Itu kalau dukun yang masih lumayan. Kalau dukun yang sudah agak teler-teler, manusia itu terdiri dari apa? Tulang dan daging. Betul? Setuju? Setuju enggak Anda? Nah, setuju. Manusia terdiri dari tulang dan daging. Bagaimana mengawetkan tulang dan daging? Freezer. Karena kalau jawab sama biku agak bisa stres loh Anda. Saya pernah ditanya gitu, Bante, kasih dong Bante resep awet muda. Mau Anda? Anda mau? Resep awet muda mau? Mau enggak? Siapa yang mau? Oh cuma satu orang, enggak usah. Baik, kita lalui ya. Resep awet muda kita lalui. Siapa yang mau? Tunjuk jari dong.
Sudah banyak. Oke. Saudara-saudara, wah sampai di sana ada juga. Saudara-saudara, kalau saya ditanya, apakah resep awet muda? Jawabnya sangat sederhana, bukan ke freezer, tapi lahir kembali. Kalau mau awet muda, lahir kembali. Nanti Anda yang sekarang sudah senior, sudah jenggotnya putih, alisnya putih, rambutnya putih itu, nanti lahir unyu-unyu lagi. Lucu sekali. Masih bisa dikilik-kilik dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, kembali kepada pembinaan senior tadi. Lalu kita pergi ke rumah sakit, pergi ke rumah duka, coba lalu renungkan. Apa sekarang manfaatnya yang saya miliki hari ini? Saya uang ada, saya rumah ada, saya keluarga saya ada. Keluarga saya juga orang ngetop-ngetop. Perusahaan ada, pabrik ada. Apakah rumah bagus, keluarga bagus, posisi bagus, ekonomi bagus, menjamin kita tidak mati? Bisa nggak dengan harta kita, dengan kedudukan kita, dengan segala macam yang kita miliki, bisa nggak kita nggak mati? Bisa? Enggak bisa. Coba lihat Anda, prosesi kematian. Semua pasti sudah pernah lihat proses kematian, kan? Begitu jenazah, begitu orang yang hidup ini menjadi jenazah, hal yang ditinggalkan pertama adalah harta. Kebiasaan beberapa keluarga adalah begitu meninggal, jangan diletakkan di rumah. Titipkan saja rumah duka. Saudara-saudara, begitu meninggal, jenazah ini dikirim ke rumah duka. Rumah yang indah, yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas air panas, air dingin, kolam renang, ya, kemudian ruang home theater, dan lain-lain, sudah tidak kembali ke situ. Dia kadang dari rumah sakit langsung ke rumah duka. Langsung. Pernah Anda lihat prosesi begitu? Nomor satu, duit sudah tidak dibawa. Lalu saudara, lebih cilaka lagi, saya sudah beberapa kali juga ketemu, orang yang waktu hidupnya selalu kalau datang ke wihara kemana-mana pakai high heels. Wah, luar biasa. Saya nggak bisa nirukan lah. Pokoknya pakai high heels, kan ini ibu-ibu kan ada juga yang bawa. Tapi setelah meninggal saudara, pakainya sepatu Bruce Lee. Lihat enggak Anda itu? Ya, sepatu Bruce Lee. Yang hitam itu loh. High heelsnya kemana? Saya tanya, high heelsnya kemana? Anak-anak yang bawa Bante. Nah itu tas Hermes dan lain-lain itu. Kenapa kok nggak dibawakan? Anak-anak Bante yang bawa. Oh, jadi hidup ini begitu meninggal, langsung harta ditinggal semua. Sudah tidak menikmati apa-apa. Nah kemudian, mau peti jenazah dibikin mahal sampai puluhan juta, ratusan juta silahkan. Tapi tetap yang meninggal tidak merasa apa-apa. Yang meninggal itu dulu waktu punya dolar banyak, waktu mau ditutup petinya, diisinya duit Gyamloong. Saya tanya, dolarnya mana? Dolarnya untuk anak-anak. Nipu lagi.
lebih luar biasa saudara. Ketika masih hidup, dia make up-nya itu selalu cari yang dari Paris, dari mana itu. Begitu meninggal, make up-nya itu ya bedak yang kemarin dipakai jenazah lain itu. Sikatnya ya sama, bibirnya ya yang kemarin jenazah ya pakai. Lalu saya tanya kepada make up jenazah itu, ada tukang make upnya atau jenazah itu? Anda pernah tanya-tanya enggak sama dia? Saya tanya sama dia, apa suka dukanya menjadi tukang make up jenazah? Hampir enggak ada dukanya, Bante. Yang ada suka. Kenapa? Enggak rewel. Mau orang kayanya kayak apapun juga, yang tiap hari pipinya dilus-lus dikasih segala macam aksesoris, begitu meninggal, bedak paling murah pun mau, enggak protes. Pakai sisir yang ompong juga mau. Duit enggak ada gunanya. Kemudian saudara-saudara, begitu sudah diberesin semua, sepatu juga sudah diganti, kaos tangan dikasih, yang dulunya punya berlian macam-macam, ya berliannya besar-besar, sampai kita kalau di wihara biasanya sambil nungguin dia kalau jatuh berliannya. Aduh. Saudara, pada saat meninggal diganti mutiara. Mutiaranya cuman 9. Itu pun yang seberas-beras. Iya kan? Di sini pakai mutiara enggak? Ya, pakai toh? Ya, itu sebetulnya cerita Kongbeng zaman lama, tapi oke lah, kita nggak usah cerita yang itu. Cuma itu sebetulnya kasih mutiara. Jadi saya pernah tanya, kenapa kok nggak berlian? Kan berliannya banyak. Ada yang 1 karat juga itu. Wih, 1 karat itu udah sekian M. Kayaknya ada yang 1 karat yang segini. Oh jangan Bante, yang 1 karat itu nanti untuk perkawinan anak-anak. Oh, harta nomor 1 ditinggal saudara. Begitu kita meninggal. Kemudian peti jenazah ditutup. Mau peti jenazah yang ratusan juta, yang puluhan juta, bahkan yang dana pun, gratisan pun, itu ditutup. Nah, saudara-saudara, pada saat jenazah itu di rumah duka, biasanya masih ada keluarga sama teman. Wah, ngobrol di situ. Di beberapa kota, jenazah ya biarkan jenazah, pokoknya kita ngobrol. Sambil makan kuaci, ngobrol. Kalau perlu di beberapa pojokan main kartu. Saudara-saudara, tiba saatnya jenazah besok akan diberangkatkan. Itu nanti akan kelihatan. Kita besok ke kuburan ya, atau ke krematorium ya. Apa jawabnya yang lain-lain tuh? Aduh besok aku sibuk, besok aku ada pertemuan. Aduh enggak bisa, itu besok pelangganku datang. Aduh gini. Teman mulai menghindar. Kalau tadi duit sudah enggak bisa dibawa. Nomor 2, teman mulai pergi. Sehingga ketika ngantar jenazah, orangnya sudah sedikit dibandingkan dengan malam kembang yang ramai sekali. Anda membuktikan itu? Membuktikan kan? Anda pernah juga cari alasan untuk tidak pergi ke kuburan atau ke krematorium? Pernah? Pernah? Normal. Tidak salah. Karena memang itu sudah mianya mendiang. Mianya, nasibnya si mendiang. Nah, saudara-saudara, sampai di krematorium atau sampai di kuburan, ya entah itu lubang kuburan atau itu pintu krematorium, nanti semua menggunakan ekspresi drakor, drama Korea. Sebetulnya kalau saya waktu lihat itu tuh sebetulnya pengen ngomong, tapi nggak berani ngomong.
Karena biasanya rumah duka atau krematorium atau makam itu kan jauh dari kota. Kalau saya ngomong ini, saya ditinggal di kuburan ini. Saya tidak berani ngomong. Tapi saya sampaikan kepada Anda untuk nanti satu ketika siapa tahu Anda berani ngomong. Ya. Nah begini saudara, mereka akan nangis. Saya sebetulnya pengen tanya, mau ikut? Pertanyaannya hanya 2 kata, mau ikut. Cuma saya nggak berani. Daripada saya nggak diantar pulang toh. Soalnya kalau kita biasa ke pernikahan, Anda yang biasa di pernikahan, biasanya selalu ditanya, kapan nyusul? Kapan nyusul? Itu saya salah satunya menggunakan jubah itu biar nggak ditanyain itu. Sehingga walaupun saya single, tapi nggak ada orang tanya, kapan nyusul? Ngomong-ngomong Anda tahu ya bedanya single dan jomblo ya? Sudah tahu ya? Sudah kan? Ada yang tahu? Oke. Saudara-saudara, di dalam masyarakat itu ada 2 kata yang mirip, single dan jomblo. Seorang biku adalah single. Karena single itu adalah pilihan. Saya memilih tidak menikah, single. Jadi kalau status di KTP bisa ditulis single. Tapi kalau jomblo, itu keadaan. Itu keterpaksaan. Sudah jatuh temponya masih sendirian. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau sekarang ada pernikahan, biasanya kalau belum pakai jubah akan ditanya, kapan nyusul? Kapan nyusul? Tapi begitu pakai jubah dia nggak berani tanya. Nah, pada saat pernikahan itu bertanya kapan nyusul, pada saat kematian kita juga boleh tanya, kapan nyusul? Tapi takut benjol. Jadi saya hanya menginputkan kepada 3.000 orang ini supaya nanti orang-orang boleh tanya ke lingkungannya masing-masing. Pasti nanti drakornya itu berhenti. Saudara-saudara, artinya begitu sekarang kita tanya, kapan nyusul? Dia tidak berani nyusul. Begitu meninggal, duit ditinggal, harta ditinggal. Mau diberangkatkan dari rumah duka, teman meninggalkan kita. Masuk ke pintu krematorium, masuk ke liang kubur, keluarga mundur. Semua orang akan mengalami itu. Anda pernah melihat keluarga yang meninggal ini, mendiang ini langsung ikut minta dikubur? Pernah melihat? Yang ada cuma di film-film itu. Si kuburan sambil berbaring di atas peti mati, supaya teman-teman narik. Coba kalau teman-teman nggak narik. Aku keluar dulu. Saudara-saudara, ketika kematian datang, semua meninggalkan kita. Tapi akhirnya yang sendirian ini pergi diantar oleh perbuatan-perbuatan baiknya dia. Atau perbuatan-perbuatan jeleknya dia. Perbuatan baik dan buruk itu dilihat dari sambutan pada saat jenazah akan diberangkatkan atau akan dikremasikan. Itu ada sambutan. Saudara-saudara, sambil didengarkan musik yang agak mendayu-dayu, saudara-saudara, kita sangat bersedih sekali karena mendiang ini adalah orangnya baik sekali. Ya, beliau ini ya sudah berniat untuk punya tempat
di Pineng. Tapi karena karma baiknya belum cukup, baru mau tanda tangan, sudah berangkat. Jadi akhirnya niat beliau untuk di Pineng tidak bisa. Tapi ya kita berbahagia sekali, karena berarti ini beliau bisa tetap berkumpul bersama-sama dengan kita. Nah, ini berarti orang baik. Ini orang baik. Tapi ada juga yang, saudara-saudara, kita walaupun ada sedikit kesedihan, tapi sebetulnya kita rela melepas mendiang. Ya semoga mendiang sesuai dengan karma baiknya selama hidup walaupun agak sedikit, karena jarang berdana. Maka kalau beliau sekarang terlahir di alam yang kurang baik, ya terserahlah. Karena Mia kan dibuat sendiri toh. Wihara kan hanya menyediakan fasilitas untuk berdana bermacam-macam, tapi tidak dipenuhi. Ya terserah dialah. Kita kan nggak bisa maksa dompetnya orang kan. Jadi ya semoga beliau berbahagia, dan ini kunjungan yang terakhir, saya nggak nyembayangi lagi lah ke sini. Nah, saudara-saudara, jadi sekarang akhirnya uang ditinggal, keluarga ditinggal, teman ditinggal, yang ada hanya perbuatan baik. Lalu kita merenungkan sekarang, saudara. Dalam perjalanan hidup saya ini, saya kadang mencari uang, terus bekerja. Tapi saya hanya mendapat. Saya hanya ingin memperoleh apa yang saya inginkan. Sehingga, saudara, ada dua kata dalam bahasa Indonesia, kebahagiaan dan kesenangan. Kebahagiaan memberi dan kebahagiaan menerima. Saudara-saudara, menerima, kalau sekarang kita melihat pengertian senang dan bahagia. Senang itu karena adanya unsur eksternal. Sedangkan bahagia itu karena unsur internal, di dalam. Jadi ketika kita menerima sesuatu, sebetulnya lebih cenderung kita merasa senang. Senang mendapat. Karena itu senang itu sifatnya sangat temporer. Senang mendapat. Dan senang mendapat ini bukan hanya manusia yang senang mendapat. Kucing, ayam, ikan, anjing, dan sebagainya, itu hanya senang mendapat. Anda yang punya anjing? Ada yang punya anjing? Beberapa? Coba tunjuk jari. Enggak banyak. Yang punya kucing? Enggak ada. Yang punya ikan? Sudah. Oke, baik. Ada anjing, kucing, ikan, kemudian apa saja ya, binatang-binatang itu. Semua itu hanya senang kalau menerima. Jadi misalnya, anjing. Anda sering kasih makan anjing, maka anjing itu akan nurut kepada Anda. Sudah membuktikan itu? Karena anjing senang dengan Anda. Anda sering kasih makan ikan. Ikan di akuarium itu Anda kasih makan. Nanti kalau Anda sudah mendekat di akuarium, ikan itu noleh ke Anda terus. Anda kasih makan lagi. Ikan itu tahu bahwa Anda yang kasih makan. Kucing juga sama. Kucing paling jelas kelakuannya. Dia waktu kita makan, dia datang bermanja-manja. Wah, suka di kaki kita nempel-nempel. Kemudian kita kasih apa misalnya, kerupuk misalnya, tetap dia makan. Terus dia nggak ngomong terima kasih, nggak ngomong apa, pergi dia. Itu makanya kalau ada orang dikasih apa-apa nggak terima kasih itu, kok kamu kayak kucing ya. Sudah dikasih makan kok terus pergi. Nah, saudara-saudara, ini kucing gitu, kasih makan, senang dia nerima, pergi.
Nanti karena kesenangan itu waktunya pendek, dia datang lagi. Karena kita hari itu sudah selain makan kerupuk, kita juga makan daging. Akhirnya kucing kita kasih daging, senang lagi, dia pergi lagi. Itu kesenangan, hanya terima. Tapi kebahagiaan itu unsur eksternal, internal, dari dalam. Dan itu berjangka panjang. Kebahagiaan itu adalah karena kita bukan menerima, tetapi memberi. Menerima itu level awal. Kalau Anda hanya senang menerima, itu level awal. Tapi ketika Anda mulai berpikir untuk memberi, ini level yang lebih meningkat. Anda sekarang berpikir untuk memberi. Jadi, saya sekarang apa ini? Kepada orang yang menderita. Oke, saya mau memberi. Memberi apa? Macam-macam. Kalau istilahnya Pak Po, memberi yang paling sederhana adalah memberi doa. Ya, kita bantu doa. Cukup. Jadi ada orang susah, orang sakit, kemudian kita bacain doa. Parita apa-apa, bisa. Memberi yang level yang lebih tinggi, sakit apa? Pusing. Oke, saya kasih obat. Saya biasanya kalau pusing, begitu loh. Kita kalau sudah senior, ini makanya perlu pembinaan senior itu. Karena orang itu kalau ngomong itu berdasarkan umur. Kalau umur masih muda, biasanya dia bercerita tentang, bapakku begini, mamaku begini. Aku barusan dibelikan mobil, aku barusan dibelikan ini. Itu kalau masih muda. Mulai remaja, pacarku, cantiknya, pacarku, ganteng, dan lain-lain. Itu remaja. Dewasa, aku sekarang ya bisa beli rumah sendiri. Ini gajiku sendiri loh, ini usahaku sendiri loh. Kamu bisa beli rumah enggak? Kamu bisa beli sepeda motor enggak? Itu kalau dewasa. Kalau tua, obatku sekarang ini loh. Kamu obatnya apa? Aku kok sakit kepala, obatku sudah enggak manjur. Kamu obatnya, kamu sakit kepala ya? Saya kasih obat, ini manjur. Itu kalau orang tua. Nah, saudara-saudara, ada orang sakit, kemudian kadang kita bisa, sini obat, saya kasih. Itu kita mengembangkan pemberian, kerelaan. Kemudian meningkat lagi. Kita bukan hanya memberi doa, bukan hanya memberi obat, ayo aku antar ke rumah sakit. Tapi yang bayar keluargamu sendiri. Lebih meningkat lagi, aku antar ke rumah sakit, aku kasih uang muka. Sisanya keluargamu sendiri. Lebih meningkat lagi, aku antar ke rumah sakit, aku kasih uang muka, dan sisanya aku tutup semua. Ini memberi, dan begitu dia sehat, senang. Kita happy sekali. Tapi begitu dia meninggal pun, kita juga senang. Kita sudah melakukan sesuatu yang terbaik. Kenapa saudara? Karena kita lalu merenung, duit tidak dibawa mati. Saudara-saudara, kesempatan berbuat baik itu banyak sekali. Setiap saat kita punya kesempatan berbuat baik. Begitu melek mata, kita punya kesempatan berbuat baik. Pasangan hidup ngomong, belum gosok gigi, sudah ngomong. Mengerikan toh? Kalau pasangan hidup itu sudah tidak punya gigi, malah aman. Walaupun dia ngomong, kan hanya gusi saja. Enggak apa-apa. Tapi begitu ada giginya, ketika malam itu banyak ludah yang ngumpul di gigi, ngomong, lumayan loh aromanya. Saudara-saudara, kita menggunakan jurus yang Bante Panya sampaikan tadi, memberikan maaf. Aduh ya, kamu tahu nggak kalau pagi gini belum gosok gigi kamu ngomong selamat pagi itu sebetulnya baunya dalam 2 meter terasa. Kok nggak terasa ya? Nggak terasa nih. Wah iya betul. Saudara, itu memberikan maaf. Kita sudah mulai meningkat berbagi. Kemudian pasangan hidup ataupun keluarga sakit. Kita juga mulai mengurus dia. Kenapa saudara? Karena sesungguhnya
Apa yang kita miliki ini satu persatu akan kita lepaskan. Kesempatan berbuat baik itu banyak sekali. Dengan pasangan hidup, dengan anak. Kemudian kita berangkat kerja ke kantor. Dengan satpam, kita selamat pagi. Ya. Kemudian dengan office boy, apa kabar? Kamu kemarin kan ayahmu sakit, apa sudah sembuh? Belum, bos. Oke, bawa ke rumah sakit nih biayanya. Itu kesempatan berbuat baik banyak sekali. Kita juga tahu itu perbuatan baik. Cuman kadang-kadang kita itu menghindar, menolak. Itu seperti yang Pak Andri Wongso sampaikan tadi. Fundraising. Begitu ada tulisannya fundraising, biasanya kita lalu menghindar. Enggak usah ke sana. Ini pasti mau untuk dimintain dana, enggak usah. Wah, tapi kan itu dananya untuk yang besar-besar, yang 108, yang 188. Enggak loh, dana kecil-kecil juga dimintain tuh. 100.000 ya, 50.000 ya. Aduh, panitia enggak mau rugi nih. Saudara-saudara, kita lalu lari dari kegiatan-kegiatan itu yang seperti Pak Andri Wongso sampaikan itu betul sekali. Tetapi Anda tidak punya kesadaran untuk berbuat baik. Lahan kebajikan di luar banyak. Tetapi di sini lahan kebajikannya bisa dimaksimalkan. Seperti yang Bante Panya tadi sampaikan, sumur itu kalau kita ambil airnya, saya mendengar di Wihara Mahasampati dulu, keluar air besar sekali kan? Dan ketika ada kemarau panjang, kemudian penduduk kampung ini tidak punya air, ngambilnya dari wihara, betul Pak Edi? Betul nggak ini? Dari informasi yang saya dengar ini. Pumpnya rusak, akhirnya mengambil dari wihara. Coba saudara, sumur itu ketika kita manfaatkan, bisa untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Tetapi kalau sumur itu tidak dimanfaatkan, jumlahnya ya tetap. Anda yang masih senang lihat sumur asli zaman dulu, airnya itu tidak meluap loh. Kalau Anda tidak gunakan, tapi tetap di situ. Tapi ketika Anda gunakan, airnya bisa dipakai terus, tapi jumlahnya sama. Saudara-saudara, kebajikan juga demikian. Makanya saya sangat sepakat dengan apa yang dialami oleh Romo Giri. Beliau menggunakan sumur rezekinya itu. Ya sudah, saya punya 70%. Kemudian Pak Aligo, saya punya 30%. Sumur rezekinya ini diambil, dikeluarkan. Tapi malah jadi nambah lagi. Malah bisa punya rukonya 3, kondonya 1, kondotelnya 1, dan lain sebagainya. Ini kan luar biasa. Nah, saudara-saudara, contoh yang Romo Giri tunjukkan, contoh yang Pak Aligo tunjukkan, contoh yang semua tadi sudah dengarkan, itu bukan hanya sekedar Anda dengarkan dan manggut-manggut. Tapi sudahkah Anda berniat meniru mereka? Jangan orang hanya mengharap hasil, tidak melihat asal. Asalnya Romo, orang yang datang sebagai pendekar tangan kosong, dari tebing tinggi tadi ya, pendekar tangan kosong, sampai sekarang apa saja ada. Tapi nanti sampai di Pineng, ya tetap kosong. Tetapi saudara, datang kosong, pulang kosong. Tapi selama hidup di dunia ini, beliau memberikan manfaat. Manfaatnya apa? Wihara Mahasampati. Kalau demikian saudara, siap nggak kita meniru? Sedikit banyak tidak masalah. Ya, jadi apa tadi istilahnya Pak Bo itu ya? Tampuk-tampuk punho. Ah, ya, betul ya? Tampuk-tampuk punho. Betul ya? Dikit-dikit nggak apa-apa, bagus juga. Karena apa saudara? Kalau air itu menetes sedikit-sedikit, satu malam penuh juga satu tempayan. Kalau Anda melakukan perbuatan baik itu dengan sering, maka
kebajikan Anda itu akan kembali kepada Anda. Duit tidak akan Anda bawa mati, keluarga tidak akan Anda bawa mati, teman tidak akan Anda bawa mati, tetapi kebajikan itu yang Anda bawa mati. Dan kebajikan itu Wihara Sampati sudah menyediakan berbagai cara. Ada yang dengan Buddha Rupang, ada yang dengan berbagai hal, mungkin masih nanti fasilitas kelasnya lah, mungkin mejanya lah, mungkin apanya lah, mungkin nanti untuk beli di Jalan Pajang lagi, untuk panti jompo dan lain sebagainya. Itu semua adalah karena kerja keras Anda semua. Karena itu saudara-saudara, kehadiran saya di sini sekali lagi saya ingatkan, bukan hanya atas undangan panitia, tetapi karena kebersamaan Anda. Sehingga Anda bisa mewujudkan Wihara Mahasampati seperti hari ini. Tetapi jangan berhenti untuk bekerja sama. Jangan berhenti untuk berbuat baik. Karena Wihara Sampati hari ini masih akan terus berproses. Dan proses ini membutuhkan kerjasama Anda lagi. Terus kerjasama Anda lagi sampai proses ini selesai. Sampai Jalan Pajang itu terbeli semua. Maka saudara, nanti saya akan bisa sering-sering ke sini. Dan kalau saya cocok, siapa tahu saya jompo di sini. Lumayan loh jompo-jompo ceramah. Ya seingat-ingat saya saja, toh? Tapi kan lumayan. Nah, saudara-saudara, karena itu mudah-mudahan kegiatan Hari Berdana pada hari ini akan Anda manfaatkan semaksimal mungkin, sehingga Anda tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum Anda ikut berpartisipasi.